di tengah Kongres yang mundur-mundur terus seperti ini, maka banyak orang jadi penasaran dan bertanya sebenarnya ini PDI Perjuangan mengarah kemana. Selamat malam semuanya. Hari ini Partai PDI Perjuangan melaksanakan BIMTEK atau bimbingan teknis kepada kader-kadernya, terutama anggota DPRD dan anggota DPR RI se-Indonesia, dan mereka berkumpul di Bali, dibuka oleh Mbak Puan Maharani dan nanti katanya akan langsung ditutup oleh Ibu Megawati. Mungkin setelah pentersangkaan Pak Hasto Kristianto, kriminalisasi atau politisasi hukum yang dialami oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, ini adalah agenda partai pertama yang bisa dibilang bagian dari konsolidasi tingkat nasional yang menghadirkan semua anggota DPR RI dan DPRD se-Indonesia dan kemudian dihadiri oleh semua pengurus partai PDI Perjuangan. Dan dengan begini, rasanya ini bisa dibilang adalah tanda-tanda bahwa Kongres PDI Perjuangan akan segera terlaksana dalam waktu dekat. Ya karena ya meskipun ini adalah BIMTEK, bimbingan teknis, ya tapi tetap saja ini bagian dari konsolidasi bahwa yang dibahas katanya adalah terkait undang-undang dan putusan MK terkait pilkada, tapi tetap saja ketika ada banyak kader berkumpul, kemudian anggota DPRD se-Indonesia, DPR RI se-Indonesia berkumpul di Bali, ini bagian dari konsolidasi yang sangat-sangat kuat sekali dan itu tanda-tanda nampaknya akan ada perubahan kepengurusan di Partai PDI Perjuangan. Dan dalam sambutan Mbak Puan Maharani ketika membuka acara BIMTEK ini, itu memang langsung disampaikan bahwa akan ada perubahan. Sinyal-sinyalnya itu bisa kita baca dari pernyataan Mbak Puan bahwa PDI Perjuangan sepertinya akan melakukan update dan upgrade. Karena pernyataan Mbak Puan, PDI Perjuangan harus berani melakukan otokritik ke internal sebelum kemudian menyampaikan kritik ke luar. Karena tantangan partai ke depan ini sudah berbeda dan bagi Mbak Puan, kita tidak cukup hanya dengan jargon-jargon belaka atau satu ucapan kata merdeka. Tidak cukup kita hanya bicara merdeka dan kemudian orang yang mendengarkannya akan langsung memilih PDI Perjuangan. Karena arah perjuangannya harus begitu jelas, dampak politiknya harus juga terasa agar PDI Perjuangan katanya semakin kokoh menjadi partai politik, partai wong cili yang juga dipilih oleh anak-anak muda. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Puan, sepertinya akan ada perubahan besar-besaran, sepertinya akan ada update dan upgrade, dan ini semacam tanda PDI Perjuangan akan memasuki satu babak baru, atau setidaknya pengurus yang baru lewat Kongres di bulan Agustus nanti. Ya kalaupun misalkan ketua umumnya tetap Ibu Megawati gitu ya, tapi sekjen dan para pengurus DPP-nya itu sepertinya akan ada perombakan yang besar-besaran. Sehingga kalaupun Kongres nanti tetap akan menghasilkan Ibu Megawati sebagai ketua umum partai, sekjennya dipastikan itu bukan Pak Hasto Kristianto lagi, karena ya Pak Hasto sedang menjalani masalah hukuman atau kriminalisasi, politisasi di KPK yang dipaksakan dan sebagainya. Tapi intinya apapun nama dan yang sedang dialami oleh Pak Hasto Kristianto, intinya Pak Hasto memang tidak bisa untuk menjalankan tugasnya sebagai sekjen seperti biasanya, sehingga posisi sekjen di Partai PDI Perjuangan sepertinya akan dipertimbangkan untuk nama baru dan itu dipastikan bukan Pak Hasto lagi. Dan kalau misalkan ini saya hanya menyimpulkan dari banyak berita yang saya baca, dari informasi yang saya dapatkan, kalau misalkan toh ketua umumnya adalah Ibu Megawati, maka pertanyaan selanjutnya sekjennya siapa? Karena Pak Hasto ini sudah sangat lama sekali menjadi sekjen, lebih dari 2 periode seingat saya gitu ya, sebelumnya menjadi PLT. Jadi siapa yang bisa menggantikan sosok seorang Hasto Kristianto yang secara kekuatan atau garis komandonya itu begitu jelas sampai ke DPC di berbagai daerah? Siapa yang bisa menggantikan sosok ini gitu ya? Ya banyak orang juga yang bertanya ke saya terkait ini dalam beberapa minggu terakhir. Rupanya ada banyak orang yang penasaran siapa kira-kira gitu ya. Dan ya saya dalam beberapa minggu ini tidak bisa menyampaikan secara detail dan jelas, sampai kemudian hari ini setelah saya coba baca, saya coba lihat-lihat lagi, setidaknya ada 2 nama yang paling potensial sekali untuk menjadi sekjen, dan kedua nama ini
punya jurusan yang berbeda. Yang pertama adalah Pak Said Abdullah, yaitu Ketua DPP PDI Perjuangan dan kemudian juga menjadi anggota Ketua Banggar DPR RI hari ini. Dan kemudian yang kedua adalah Pak Oli Dodo Kambe. Dan keduanya, seperti yang saya sebutkan tadi, ini kayaknya beda jurusan. Karena siapapun nanti akan jadi sekjen dari keduanya ini, itu akan memperlihatkan arah garis partai politik PDI Perjuangan ke depan akan seperti apa. Arah kebijakan dan sikapnya kepada pemerintah akan seperti apa. Kalau Pak Oli Dodo Kambe yang menjadi sekjen, sepertinya terserah siapapun ketua umum partainya, entah itu Ibu Megawati atau Mbak Puan Maharani, kalau sekjennya adalah Pak Oli, ini akan mudah terbaca bahwa PDI Perjuangan akan bisa dipastikan bergabung dengan partai koalisi, akan bergabung dengan koalisi pemerintahan dan kemudian ikut mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Kalau itu yang menjadi sekjen adalah Pak Oli. Apa alasannya, apa penyebab-penyebabnya saya nggak bisa jelaskan lebih detail, tapi ya kira-kira seperti itu. Karena kira-kira Pak Oli Dodo Kambe ini punya kedekatan yang sangat luar biasa sekali dengan Presiden Prabowo, sehingga kalau Pak Oli yang jadi sekjen, rasanya itu hampir pasti PDI Perjuangan bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo. Tapi kalau Pak Said Abdullah atau Ketua Banggar DPR RI hari ini yang menjadi sekjen PDI Perjuangan, itu tidak terbaca. Belum tentu akan ikut bergabung di dalam koalisi pemerintahan, atau ya bisa juga bergabung gitu. Intinya ini tidak clear kalau kemudian itu Pak Said Abdullah, dan ya nanti terserah Ibu Megawati akan memilih siapa dari dua nama ini. Tapi itu sekali lagi hanya prediksi saya gitu ya. Bisa saja bukan dua-duanya gitu ya. Lalu kemudian kalau terjadi pergantian ketua umum partai dan ketua umumnya bukan lagi Ibu Megawati tapi berganti kepada Mbak Puan Maharani, maka ini akan menyempurnakan semua tanda-tanda dan sinyal yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Mbak Puan di acara BIMTEK atau Bimbingan Teknis kepada para kader PDI Perjuangan, bahwa PDIP harus aktif, harus kemudian interaktif dan bisa menjawab tantangan zaman. Dan kalau kita lihat dari setahun terakhir ini, wajah PDI Perjuangan memang seperti diwakili oleh Puan Maharani dan Pak Said Abdullah. Kalau kalian perhatikan gitu ya, setelah Pak Sekjen Pak Hasto Kristianto ditahan, wajah PDI Perjuangan bergeser kepada Puan Maharani dan Pak Said Abdullah. Apapun isunya, apapun peristiwa yang terjadi di Indonesia, entah itu dari soal tarif 19% dari Trump dan isu apapun, itu praktis yang memberikan respon jawaban selalu dua orang ini, Mbak Puan atau Pak Said Abdullah. Sehingga kalau terjadi pergantian posisi ketua umum partai dari Ibu Megawati ke Mbak Puan Maharani, maka sepertinya sekjen partai yang akan dipilih oleh Mbak Puan adalah Basarah. Kalau mengacu kepada wajah baru, semangat anak muda, soal bagaimana memberikan dampak dan sebagainya, sepertinya Pak Basarah atau Mas Basarah itu sangat representatif atau mewakili pemikiran-pemikiran anak muda yang sangat dinamis dalam berkomunikasi dan juga bisa memberikan satu jawaban-jawaban yang menyejukkan di tengah politik yang sangat panas-panas sekali gitu. Jadi kalau ketuanya Mbak Puan Maharani sepertinya ada kecondongan sekjennya adalah Mas Basarah, tapi bisa juga kemudian ini Pak Said Abdullah juga masuk di sana. Tapi kalau Pak Oli Dodo Kambe kayaknya enggak kalau ketuanya Mbak Puan Maharani, bukan karena perbedaan internal dan sebagainya, tapi karena memang dari gaya kepemimpinannya saja gitu. Jadi kalau Mbak Puan jadi ketua partai sepertinya Basarah atau Pak Said Abdullah, dari sisi komunikasi yang lebih bijaksana atau tokoh yang selama ini dikenal itu bisa diterima oleh semua kalangan atau terutama orang-orang wong cilik gitu. Jadi ya sebagai tokoh yang selama ini berasal dari Madura dan kemudian bisa memberikan satu suara yang sangat ajaib sekali di Jawa Timur menjadi caleg dengan perolehan suara terbesar, terbanyak nasional, bahkan mengalahkan Mbak Puan Maharani. Sepertinya Pak Said Abdullah juga patut diperhitungkan untuk dijadikan sekjen partai PDI Perjuangan. Ya meskipun menurut pertimbangan secara subjektif saya lebih condong kepada
Mas Basarah sepertinya, kalau ketua umumnya adalah Mbak Puan Maharani. Tapi ya ini hanya sebatas jawaban saja dari pertanyaan banyak teman-teman yang selama ini nanya ke saya gitu ya. karena di channel saya sudah ada tulisan Mbak Puan Maharani 2025 sudah sejak sekitar 7 bulan yang lalu gitu ya. Orang-orang bertanya ini apa maksudnya gitu ya. Dan kemudian di tengah kongres yang mundur-mundur terus seperti ini, maka banyak orang jadi penasaran dan bertanya sebenarnya ini PDI Perjuangan mengarah kemana. Mungkin secara gambaran kasar ya seperti itu, dan itu hanya berdasarkan analisa, pertimbangan atau perbandingan dari kesimpulan-kesimpulan yang saya dapatkan sendiri dari berita-berita yang saya baca. Karena dari PDI Perjuangan, dari kader-kader partai atau pengurusnya, kita sebenarnya sangat bisa untuk merasakan apa suasana kebatinan para internal kader-kader PDI Perjuangan ini. Kita bisa mudah sekali menyimpulkan karena ya mereka tidak terlalu berbeda sekalipun ada mungkin perbedaan di internal mereka. Di PDI Perjuangan tuh gampang gitu ya. Kalau di partai lain itu lebih sulit untuk kemudian ditebak gitu. Sehingga ya menurut saya ya mungkin itulah situasi yang mungkin akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Di bulan Agustus nanti mungkin akan ada pergantian ketua umum partai, atau setidaknya kongres ini akan memberikan satu struktur pengurus baru terutama di sekjen partai, karena Pak Hasto Kristianto sudah tidak mungkin menjadi sekjen lagi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.